Bab 1871 dia menang. Ruang gelap gulita meledak. Itu langsung menarik perhatian semua orang karena itu adalah ledakan besar yang mempengaruhi seluruh Thule. Banyak pusat kekuatan peringkat raja dan peringkat raja abisal paling merasakannya. Mereka memiliki perasaan yang paling mendalam dari kejadian itu. Mereka merasakan ketakutan yang berasal dari tulang mereka. Jurang itu goyah dan tidak stabil karena perubahan yang luar biasa. Selain itu, intensitas perubahan tersebut telah memengaruhi fondasi seluruh jurang. Mereka belum sepenuhnya memahami gawatnya situasi dan merasakan ketakutan yang intens dan berkepanjangan ketika firasat buruk muncul pada semua orang. Detik berikutnya, ruang gelap gulita meledak dengan ledakan keras. Tang Wulin sama sekali tidak perlu melakukan apapun. Tombak naga emas di tangannya mulai menyerap energi abisal yang sangat padat dengan sendirinya. Seluruh bidang abisal bergetar hebat karena bagian abisal kehilangan kemampuannya untuk menarik kembali energi abisal. Pada saat yang sama, jumlah makhluk abisal yang mati meningkat secara substansial. Energi abisal yang tersebar jelas sangat kuat. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin menjadi sangat panas karena melahap sejumlah besar energi jurang dalam waktu singkat. Sementara itu, siluet muncul di langit jauh. Perak yang menyilaukan sedikit redup. Ketika siluetnya terungkap sepenuhnya, tatapan semua orang tertuju padanya. Auranya tampak sedikit lemah. Namun demikian, di ujung tombaknya ada mayat yang mengerut dan tubuhnya diresapi dengan semburan energi. Dia telah menang. Semangat Tang Wulin terangkat. Seandainya bukan kehadiran permaisuri iblis yang masih mengancamnya, dia akan segera menuju ke sisinya untuk melindunginya. Gu Yuena berbalik dan menatapnya dengan wajah agak pucat. Dia tersenyum manis yang memperlihatkan kulit putih mutiaranya. Tang Wulin juga tersenyum. Dia mengangkat tombak naga emas dan memberinya acungan jempol. Keduanya saling bertukar pandang. Sama sekali tidak perlu kata-kata. Aura Tang Wulin meledak seketika seperti ledakan minyak. Tidak ada yang bisa membangkitkan semangatnya lebih dari Gu Yuena yang telah mengalahkan Raja Roh dan membunuhnya. Gu Yuena menang, jadi dia tidak perlu khawatir untuk saat ini. Selanjutnya, dia mengerti alasan di balik goncangan hebat yang terjadi di pesawat abisal tadi. Raja Roh dibunuh oleh Gu Yuena, dan jurang maut tingkat kedua milik Raja Roh runtuh sebagai akibatnya. Ini memicu perubahan kekerasan. Jurang tingkat kedua telah rusak, sehingga mempengaruhi fondasi seluruh pesawat. Semua naga roh abisal terbunuh pada saat ini. Situasi di medan perang langsung terbalik. Dapat dikatakan bahwa tindakan Gu Yuena membunuh Raja Roh adalah tonggak penting dalam perang ini. Itu menunjukkan bahwa kemenangan perang ini akhirnya dipastikan mulai saat ini dan seterusnya. Permaisuri iblis mengerutkan kening dalam-dalam dan tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan. Tang Wulin sudah menjadi kejutan baginya, dan sekarang Gu Yuena juga. Meskipun Gu Yuena tampak kelelahan atau bahkan mungkin terluka parah, untuk beberapa alasan dia merasakan kegelisahan yang kuat di hatinya ketika dia melihat ke arah Gu Yuena. Jelas, Raja Roh telah melepaskan semua kemampuannya yang tersembunyi sebelumnya. Selain itu, dia telah menguncinya di ruangnya. Pada saat itu, Raja Roh merasa bahwa kesadaran ilahi yang dilepaskannya bahkan telah melampaui dia. Namun, hanya butuh waktu singkat. Dia baru saja terlibat dalam serangkaian tabrakan dengan Tang Wulin di sini ketika Raja Roh terbunuh di sisi lain. Bagaimana itu mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi selama pertempuran sehingga mengakibatkan runtuhnya klan Raja Roh? Pembangkit tenaga federasi tidak mengetahui level Raja Roh. Di sisi lain, dia tahu itu dengan sangat baik. Dia adalah makhluk kuat yang hanya didahului oleh Raja Sage Abisal. Dia juga dikenal sebagai orang bijak Abisal. Selain itu, dia adalah komandan yang memimpin Abisal Legion untuk menyerang umat manusia kali ini. Permaisuri iblis tidak tahu bagaimana roh raja bisa dibunuh dengan cara yang begitu cepat. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindari serangan itu karena tingkat kedua dari pesawat Abisal langsung runtuh. Mungkin, bahkan Raja Sage Abisal tidak akan mampu menahan pukulan telak seperti itu. Mengapa dia ditelan oleh umat manusia? Dia seharusnya menjadi milikku. Ini adalah pemikiran di benak permaisuri iblis. Semua makhluk abisal seharusnya menjadi nutrisi baginya untuk membangun alam ilahi. Karena itu, dia terkejut dan marah ketika dia melihat Gu Yuena membunuh Raja Roh. Satu roh raja sama dengan sepertiga dari Legiun Abisal. Dia melihat ke arah Tang Wulin dengan tatapan sedingin es. Warna ungu emas di sekitar tubuh permaisuri iblis melonjak seketika. Mengikuti suara lolongan panjang,
dia sudah melakukan serangan yang mirip dengan panah terbang. Tang Wulin menggunakan Trisula Dewa Laut untuk menggambar busur sekali lagi untuk menahan serangan permaisuri iblis. Tang Wulin bukan satu-satunya orang yang semangatnya meningkat. Semua pembangkit tenaga dari Spirit Pagoda memberikan sorakan gemuruh saat mereka menyaksikan Gu Yuena membunuh Spirit Monarch. Meskipun mereka tidak tahu siapa Raja Roh itu, mereka dapat mengatakan bahwa Raja Roh adalah komandan yang sangat penting dari makhluk abisal. Tanpa Raja Roh dan Naga Roh abisal itu, kapasitas bertarung keseluruhan makhluk abisal melemah secara substansial. Lebih penting lagi, itu adalah Pagoda Master yang baru diangkat dari Pagoda Roh mereka yang telah membunuh Raja Roh. Mungkin, satu-satunya orang dalam suasana murung adalah Qiangu Dongfeng yang berlengan satu. Bagaimana dia bisa dengan rela menerimanya ketika Gu Yuena mengambil alih posisinya sebagai Pagoda Master? Selain itu, sikap Gu Yuena berubah total terhadapnya setelah dia ditunjuk sebagai Pagoda Master. Hanya Qiangu Zhangting yang tetap bertingkah seperti orang bodoh. Setiap hari, dia mengikutinya berkeliling seperti anjing. Bagaimanapun, Qiangu Dongfeng terkejut ketika Gu Yuena menunjukkan kemampuannya yang kuat, terutama kekuatan spiritual Divine Origin-nya. Dia tahu betul bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi Master Pagoda Roh Pagoda sampai kekekalan. Saat ini, dia telah membunuh Raja Roh dan melakukan tindakan ketenaran abadi untuk militer federal. Statusnya di militer serta Pagoda Roh segera diangkat ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu pasti menguntungkan bagi Pagoda Roh. Gu Yuena menggunakan penampilannya untuk memenangkan semua orang dan juga untuk memperkuat status Spirit Pagoda di benua itu. Bahkan Akademi Shrek tidak mungkin membalas dendam dari Pagoda Roh lagi. Paling-paling, mereka hanya bisa menargetkan klan Qiangu. Itu sama sekali bukan hal yang baik untuk Qiangu Dongfeng. Semakin mengesankan penampilan Gu Yuena, semakin efektif dia menunjukkan bahwa mantan guru Pagoda itu tidak kompeten. Apalagi yang bisa dia lakukan saat ini? Dia hanya bisa mengeluh di dalam hatinya. Gadis kecil itu benar-benar mampu menyembunyikan dirinya. Dia selalu tahu bahwa tingkat pertumbuhan Gu Yuena sangat cepat dan dia jenius melebihi waktunya. Namun, dia tidak menyangka tingkat pertumbuhannya sedemikian rupa sehingga dia akan kesulitan mengejar ketinggalan. Dia telah mencapai peringkat spiritual Divine Origin dan kemampuan bertarungnya pasti telah mencapai peringkat kuasa God juga. Dia berpikir bahwa bahkan ayahnya bukanlah lawan yang layak dari gadis ini lagi. Dia hanya mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya setelah menjadi Master Pagoda Spirit Pagoda. Motif tersembunyinya telah disembunyikan dengan baik. Jika umat manusia mencapai kemenangan terakhir di akhir perang, mungkin Pagoda Roh akan mengalami perombakan total. Menunjuk Gu Yuena sebagai Master Pagoda Spirit Pagoda adalah improvisasi darurat dalam pandangan Qiangu Dongfeng. Dia berpikir bahwa dia dapat mengambil kembali kendali Pagoda Roh ketika dia kembali karena Gu Yuena patuh padanya. Bahkan jika dia mengizinkannya untuk melanjutkan sebagai Master Pagoda Spirit Pagoda, tidak akan ada bedanya jika dia mematuhi perintahnya untuk melaksanakan tugas sesuai perintah. Namun, berdasarkan situasi saat ini, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Rupanya, rencana masa depannya tidak lagi layak. Penampilan Gu Yuena telah memenangkan hati semua pusat kekuatan Spirit Pagoda. Dengan kinerja buruk Qiangu Dongfeng sebelumnya, jelas bagi mereka siapa yang harus mereka dukung. Bab 1872 Terbang Flaming Phoenixes. Bertarung. Teriakan yang dalam terdengar yang menyentaknya dari pikirannya kembali ke kenyataan. Qiangu Dongfeng menoleh ke samping dan bertemu dengan tatapan ganas ayahnya. Diet Qiangu tampaknya mempertanyakan Qiangu Dongfeng, apakah kamu tidak cukup mempermalukan dirimu sendiri? Qiangu Dongfeng menarik napas dalam-dalam. Dia tahu sekarang bukan waktunya untuk merenung. Sebaliknya, dia bisa menunggu sampai perang berakhir sebelum dia memikirkan langkah selanjutnya. Adapun Gu Yuena, dia hanya berharap dia akan mempertimbangkan hubungan masa lalunya dengan Zhangting. Andai saja Zhangting menikahinya atau, lebih baik lagi, jika mereka memiliki anak, maka semua masalah saat ini tidak akan menjadi masalah lagi. Boom! Bola cahaya meledak dengan ganas yang menarik perhatian Qiangu Dongfeng. Dia menyaksikan dengan takjub saat kedua siluet itu melonjak langsung ke pusat ledakan di langit. Itu adalah dua burung phoenix yang sangat besar. Satu berpijar dengan nyala api yang membakar di sekujur tubuhnya, sementara yang lain gelap gulita dan terbakar dengan api hitam. Kedua phoenix melesat langsung ke langit. Mereka melepaskan suar mereka dan saling menyerang balik saat mereka terbang.
Sejak awal perang ini, Heavenly Phoenix Douluo dan Darkness Phoenix Douluo adalah musuh. Mereka berdua sama-sama cocok. Heavenly Phoenix Douluo hanya bisa sedikit menekan adik perempuannya. Pada saat yang sama, dia menunjukkan belas kasihan kepada Darkness Phoenix Douluo. Karena itu, sulit baginya untuk menang meskipun jelas memiliki keunggulan dalam kemampuannya. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain melepaskan avatar jiwa bela dirinya juga ketika saudara perempuannya melepaskan miliknya. Mereka terbang ke langit bersama. Dari bawah, Qiangu Dongfeng melihat sinar merah gelap yang tidak mencolok di punggung Darkness Douluo. Dia terkejut dan merasa terdorong untuk memperingatkan Heavenly Phoenix Douluo. Meskipun demikian, pada saat yang tepat inilah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sebagai tanggapan, dia menutup mulutnya yang menganga. Dia berbalik dengan cepat dan menyerbu ke arah makhluk abisal di kejauhan. Gu Yuena melepaskan tombak naga perak di tangannya. Tubuh roh raja telah berubah menjadi debu sebelum menghilang sepenuhnya. Semua energinya dilahap oleh Gu Yuena melalui Silver Dragon Spear miliknya. Tiba-tiba, dia punya firasat buruk juga. Meskipun kekuatan spiritualnya tidak mencapai puncaknya, dia masih bisa merasakan hal-hal yang berhubungan dengannya setelah memulihkan peringkat Divine Origin-nya. Seseorang memikirkan sesuatu yang berhubungan dengannya. Selain itu adalah pemikiran yang bermaksud buruk. Dia mengalihkan pandangannya ke Qiangu Dongfeng yang baru saja tanpa sadar menyerbu ke medan perang. Apakah itu dia? Tiba-tiba, tangisan sedih terdengar dari langit. Gu Yuena mengangkat kepalanya dan menatap langit untuk menemukan pemandangan yang mengejutkan. Kedua burung Phoenix besar telah menyerbu ke langit. Pada saat yang sama, Phoenix api pijar yang diwakili oleh Heavenly Phoenix Douluo telah mencakar dada Darkness Phoenix dengan salah satu cakar depannya. Tampaknya Phoenix kegelapan tidak melakukan apapun untuk melawan, sementara tangisan sedih datang dari Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu. Sama seperti para suster bertarung di ketinggian dan terlibat dalam tabrakan konstan, Darkness Phoenix Douluo Leng Yulai menurunkan kewaspadaannya, tiba-tiba, tanpa peringatan. Di barisan mereka, bahkan jika Leng Yaozu menahan serangannya, setiap serangan mendekati peringkat batas Douluo. Bagaimana dia bisa menghentikan dirinya sesuka hati? Cakar depan Phoenix-nya langsung merobek dada Darkness Phoenix Douluo. Sinar cahaya merah gelap melintas dan menusuk ke perut bagian bawah Leng Yaozu di saat berikutnya mengikuti tangisannya yang sedih. Phoenix Surgawi Douluo sangat kesakitan dan menyesal telah menyakiti adik perempuannya secara tidak sengaja. Bagaimana dia bisa berharap Leng Yulai akan membuat gerakan tiba-tiba saat ini? Tidak ada rasa sakit, hanya rasa dingin yang menusuk yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Matanya melebar saat dia menatap adik perempuannya. Kedua wanita mendapatkan kembali bentuk manusia mereka secara bersamaan. Itu adalah pedang pendek berwarna merah gelap yang menusuk perut bagian bawah Heavenly Phoenix Douluo Leng Yaozu. Warna merah gelap menjadi terkonsentrasi di setiap bagian tubuh Leng Yaozu setelah dia ditusuk. Belakangan, pedang itu meleleh. Hehe. The Darkness Phoenix Douluo Leng Yulai tertawa dingin. Tawanya dipenuhi dengan kebencian. Dia memelototi Leng Yaozu dengan permusuhan. Kamu masih berhati lembut. Saya tahu ini akan terjadi. Saya menyiapkan pedang ilahi setan ini khusus untuk Anda. Itu adalah senjata ilahi satu kali. Bahkan peri tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Anda ditakdirkan. Leng Yaozu menatap adiknya dengan bingung. Dia muncul seolah-olah dia tidak bisa lagi merasakan sakit. Apakah kamu sangat membenciku? Leng Yaozu menjawab dengan marah. Ya, aku membencimu. Saya sangat membencimu. Anda mengambil semua milikku. Kaulah yang membuatku menjadi seperti sekarang ini. Kaulah yang membuatku berjalan di jalan yang gelap. Itu kamu, itu semua kamu. Saya akan membunuh kamu. Aku sudah berpikir untuk membunuhmu selama ini. Aku benci Yun Ming, tapi aku lebih membencimu. Saya akhirnya menemukan kesempatan. Saya mungkin tidak dapat mengalahkan Anda, tetapi saya tahu bahwa kebaikan munafik Anda akan membantu Anda. Saya telah berhasil. Akhirnya kau akan mati di tanganku. Leng Yaozu perlahan menutup matanya. Dia menarik kembali tangannya yang telah menusuk ke dada adik perempuannya tadi. Dia tidak terus menyakiti tubuh Leng Yulai lagi. Baiklah, mungkin ini dianggap sebagai kesempatan untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Yulai, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda akan selalu menjadi adik perempuan saya di hati saya setiap saat. Api pijar yang menusuk tiba-tiba muncul dari tubuhnya.
Leng Yaozu mengangkat tangannya dan dengan lembut mendorong Leng Yulai, yang berdiri di depannya, pergi. Meskipun telapak tangannya menembus dada Leng Yulai dan bahkan menyentuh jantungnya, dia berhasil menghentikan dirinya tepat waktu sebelum melepaskan serangan. Sementara itu, luka-lukanya sendiri yang dideritanya berakibat fatal. Pedang ilahi iblis adalah senjata paling berbahaya yang dikembangkan oleh kultus Roh Kudus. Itu berisi keganasan roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya yang akan mengutuk dan melahap jiwa korban. Mata Leng Yaozu berubah menjadi abu-abu putih, dan kekuatan hidupnya menyusut dengan kecepatan yang mengejutkan. Pedang ilahi iblis adalah kutukan pamungkas yang bahkan tidak bisa diatasi oleh Roh Kudus Dou Luo Yali. Guru, Gu Yuena memanggil dengan sedih. Dia akhirnya berjalan ke sana dan mengangkat Leng Yaozu ke dalam pelukannya. Dia tidak peduli lagi dengan nyala api pijar yang membakar tubuh Leng Yaozu. Air mata mengalir deras di wajahnya. Dia sangat menyayangi Leng Yaozu sejak dia masih kecil. Dia telah ditugaskan untuk bertanggung jawab atas Leng Yaozu setelah meninggalkan rumah Tangulin. Leng Yaozu tidak memiliki anak. Karena dia belum menikah, dia memperlakukan Gu Yuena seperti putrinya sendiri. Leng Yaozu mengajar Gu Yuena dan selalu bersamanya saat dia tumbuh dewasa. Jika Tangulin adalah orang pertama yang membuat Naer merasa seperti manusia, maka Leng Yaozu adalah orang pertama yang memberi Gu Yue emosi manusianya. Saat ini, kekuatan hidup Leng Yaozu menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan saat dia berbaring di pelukan Gu Yuena. Leng Yaozu menatap Gu Yuena. Dia benar-benar tersenyum. Tidak apa-apa, jangan sedih. Mungkin, ini adalah akhir yang terbaik bagi saya. Sebenarnya, saya berpikir untuk mengikutinya setelah dia meninggal. Aku selangkah lebih maju dari Yali. Mungkin, aku akan bisa menemukannya lebih cepat. Lihat, dia ada di sana, bukan? Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Bayangan ilusi muncul segera setelah di langit. Ruang besar sedikit melengkung ketika bayangan cahaya muncul. Dalam bayangan cahaya berdiri Leng Yaozu muda. Kepalanya menunduk, sementara dia ragu-ragu untuk berbicara. Di sisi lain, justru Atlas Dou Luo Yunming yang berdiri di hadapannya. Itu adalah konkretisasi pikirannya. Api pijar di tubuh Leng Yaozu semakin panas dan semakin panas. Sepertinya dia ingin melepaskan kecemerlangan terakhirnya sepenuhnya untuk membersihkan tubuh dan jiwanya secara menyeluruh. Sementara itu, suara-suara terdengar dari konkretisasi pikiran di langit karena usaha kerasnya untuk membakar dirinya sendiri. Suara-suara bergema di langit dan memancarkan perasaan aneh yang tak terlukiskan yang menarik perhatian semua orang. Bab 1873 Kematian Phoenix Ganda. Yunming, halo, apa yang sedang terjadi? Yang mulia Phoenix Surgawi, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya? Apa rencanamu untuk masa depan? Suara jernih bergema di seluruh adegan, setiap orang bisa mendengarnya, dan Phoenix kegelapan Dou Luo Leng Yulai tidak terkecuali. Ketika dia mendengar suara itu, sosoknya yang menawan mulai bergetar hebat. Bajingan itu, saat itu tepatnya, itu waktu itu. Beraninya kamu memproyeksikannya dengan konkretisasi pikiranmu. Meskipun dia mengatakan itu, matanya menatap lurus ke wajah Yunming. Sementara itu, roh suci Dou Luo Yali yang memimpin seluruh medan perang juga linglung. Bagaimana dia bisa menahan diri untuk tidak menangis sedalam-dalamnya saat melihat Yunming. Yunming tersenyum dan berkata, saya mungkin bepergian jauh untuk beberapa waktu. Mereka mengatakan, Anda dapat belajar lebih banyak dengan melakukan perjalanan ribuan mil daripada membaca 1000 buku. Saya berencana melakukan perjalanan ke benua surga Dou dan benua bintang Luo sebagai bagian dari pelatihan saya. Lalu, berapa lama kau akan pergi? Tidak ada ide, 3 tahun, mungkin. Atau bahkan 5 tahun, saya tidak bisa mengatakannya. Aku akan pergi dalam beberapa hari. Yang mulia Phoenix Surgawi, ada apa denganmu? Kamu bisa memanggilku Yaozu. Lagi pula, aku menyukaimu selama bertahun-tahun, atau lebih tepatnya, aku sudah lama menyukaimu, mungkin, kita tidak memiliki kesempatan untuk bersama, tetapi aku juga tidak ingin kamu terlalu jauh dariku. Anda, ya, aku menyukaimu. Aku mencintaimu untuk waktu yang sangat, sangat lama, Yunming, aku mencintaimu, meskipun aku sangat sadar bahwa aku seharusnya tidak jatuh cinta padamu mengingat hubungan antara pagoda roh kami dan akademimu, tapi bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan perasaan kita? Aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun, sebenarnya, terkadang aku iri pada Yulai, setidaknya,
dia mampu mengungkapkan perasaan dan emosinya dengan baik saat aku tidak bisa. Saya tidak memiliki keberanian untuk mengekspresikan diri saya karena saya tidak hanya mewakili diri saya sendiri tetapi juga klan saya. Jika saya tidak mengaku hari ini, mungkin saya tidak akan memiliki kesempatan lagi. Ya, selama ini aku mencintaimu secara diam-diam, Yunming, aku. Tiba-tiba, dia mengambil langkah maju dan melemparkan dirinya ke dalam dirinya. Dia memeluknya dengan kuat seolah-olah dia takut dia akan berjuang keluar dari cengkeramannya. Dia mengerahkan dirinya dengan kemampuan terbaiknya. Pada titik ini, gigi Leng Yaozu telah menggigit bibirnya. Kemarahannya membuat darahnya bersirkulasi lebih cepat dan menyembur keluar dari dadanya. Namun demikian, seolah-olah dia tidak menyadari situasinya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia meninggalkan tempat persembunyiannya setelah melihat percakapan ini. Dia melarikan diri dari sana dan bergabung dengan kultus roh suci. Akhirnya, dia menjadi salah satu dari 4 raja kegelapan agung dari kultus roh suci. Adegan berlanjut, dan semua yang terjadi sesudahnya diproyeksikan dengan jelas melalui konkretisasi pikiran di depan matanya. Itu sepadan, terima kasih karena tidak mendorongku pergi. Aku tahu dan aku bisa melihat bahwa kamu jatuh cinta dengan Yali, dia benar-benar wanita paling baik di dunia ini dan dia layak mendapatkan cintamu. Karenanya, saya mengaku kepada Anda hari ini bukan karena saya berharap mendapatkan hal lain dari ini, aku hanya tidak bisa menahan diri lagi. Saya ingin mengambil kesempatan sebelum saya berusia 30 tahun dan sementara saya masih bisa mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan pikiran terdalam di benak saya. Saya mohon Anda untuk tidak berbicara, tidak perlu menolak saya karena saya tahu dan saya mengerti. Saya benar-benar tidak ingin mendengarnya dari Anda dan saya tidak perlu Anda mengonfirmasinya. Tolong tinggalkan aku dengan ingatan yang baik. Yunming menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu harus melakukan ini pada dirimu sendiri? Aku bilang jangan bicara, oke. Dengarkan aku, saya akan pergi setelah saya selesai dengan pengakuan saya. Yulai dan aku berbeda, cintanya padamu bahkan lebih liar dan lebih kuat dariku. Dalam persepsi orang lain, temperamennya sedikit ekstrim, namun saya tahu bahwa hatinya sangat rapuh. Dia seharusnya menjadi penerus klan kami, tetapi para tetua tidak cukup memahaminya. Saya diberi posisi sebagai gantinya. Kerapuhannya membutuhkan perhatian dan cinta. Rasanya dia telah berubah menjadi orang lain sejak kamu menolaknya. Jika Anda bisa, maukah Anda menyisihkan sedikit cinta Anda padanya? Dia adalah adik perempuanku dan aku tidak ingin melihatnya terus menderita seperti ini. Saya baik-baik saja dengan tidak memiliki apa-apa, tetapi saya benar-benar tidak tahan melihatnya seperti ini lagi. Kau mengatakan, Leng Yaozu tampak sedikit pucat. Saya tidak mengerti mengapa saya bersikap seperti ini, tetapi semua yang saya katakan hari ini adalah pengakuan tulus saya. Jika Anda dapat menyisihkan sebagian kecil dari cinta Anda, tolong berikan kepada Yulai, aku mohon padamu. Adegan itu memudar dengan cepat, nyatanya, kata-kata Leng Yaozu menjelang akhir tidak dapat didengar dengan jelas. Pada saat itu, tangisan sedih Gu Yuena datang dari tanah. Guru, api putih murni menghilang bersama dengan tubuh Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu juga, wakil Master Pagoda Roh, wanita yang mencintai Atlas Douluo sepanjang hidupnya, meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Roh suci Douluo Yali melihat ke titik di langit di mana gambar-gambar itu dalam keadaan linglung. Hatinya dipenuhi dengan segudang emosi yang berbeda. Dia sangat iri dengan kejadian antara Yunming dan Leng Yaozu di masa lalu karena Yunming pernah memberitahunya bahwa Leng Yaozu adalah gadis muda yang baik. Dia sangat cemburu pada saat itu karena kekasihnya sangat luar biasa. Setelah apa yang baru saja dia saksikan, dia akhirnya menyadari mengapa Yunming mengatakan itu di masa lalu. Leng Yaozu benar-benar layak dipuji. Leng Yulai juga menatap tempat itu. Tercengang, seluruh tubuhnya melayang di langit seperti batang kayu. Tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan apa yang dia rasakan saat itu. Pemandangan yang baru saja mereka saksikan adalah kejadian yang memicu kebencian abadi di dalam dirinya dan akhirnya menghancurkan hidupnya. Dia tidak pernah menduga bahwa ini adalah kebenaran di balik itu semua. Kakak perempuannya belum mengumpulkan keberanian untuk bertemu dengan Yunming untuk mengakui cintanya. Kakak perempuannya melakukannya untuknya. Leng Yaozu mencoba memberinya satu kesempatan terakhir untuk bersama Yunming. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Leng Yulai menggelengkan kepalanya dengan liar. Dia tidak percaya bahwa ini adalah kenyataan dari semua itu. Itu lebih dari yang bisa dia ambil. Dia selalu mendapat kesan bahwa kebaikan kakak perempuannya berpura-pura menjilat para tetua klan dan merebut posisi master klan. Dia selalu menjadi ekstremis.
kembali ketika ini terjadi, semakin dia memikirkannya, semakin dia memikirkan yang terburuk. Apapun masalahnya, konkretisasi pikiran tidak bisa dipalsukan, terutama ketika itu telah dilepaskan oleh kakak perempuannya di saat-saat terakhirnya dengan membakar hidupnya. Kakak perempuannya tidak bisa membuatnya bahkan jika dia mau, semua yang dia tunjukkan hanyalah ingatannya sendiri. Semua yang terungkap hanyalah memberitahunya bahwa dia salah, alasan turunnya dia ke dalam kegelapan adalah penipuan, semua yang dilakukan kakak perempuannya dilakukan untuknya. Gumpalan kesedihan muncul di wajah Leng Yulai, dia tiba-tiba menghela nafas saat dia melihat ke arah di mana api pijar menghilang dari tanah. Ini balasanku untukmu. Saat dia berbicara, kepulan api ungu cerah mulai muncul dari tubuhnya tiba-tiba sebelum berubah menjadi suar yang sangat kuat yang menyala dengan hebat. Dalam sekejap, Phoenix Douluo kegelapan juga terbakar menjadi abu. Sekali lagi, langit melengkung dan lebih banyak gambar bercahaya muncul, itu adalah konkretisasi pemikiran lain. Mereka semua bisa melihat dua gadis kecil saling mengejar di dataran berumput yang luas, tawa mereka seperti dentang lonceng bergema di dunia yang hidup itu. Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozui dan Phoenix Kegelapan Douluo Leng Yulai telah jatuh. Saudara kandung, Wakil Master Pagoda Roh Pagoda dan Phoenix Kegelapan Douluo dari Raja Surgawi Kultus Roh Suci, mati secara bersamaan. Itu mengejutkan setiap orang di medan perang yang penuh gejolak, tidak ada yang menyangka ini akan terjadi. Mata Gu Yuena berkedip dengan kobaran api. Dia telah berencana untuk menyembunyikan dirinya setelah membunuh Raja Roh sebelumnya sehingga dia tidak akan menarik terlalu banyak perhatian. Yang dikatakan, kematian Phoenix Douluo Surgawi telah sangat membuatnya kesal. Itu semua salah kultus Roh Suci, orang-orang ini dipenuhi dengan kegelapan. Bab 1874 Kaisar Dunia Bawah terluka Next. Gu Yuena dengan cepat melompat dan mengulurkan tangan kanannya ke belakang. Saat dia bersandar, tombak naga perak di tangannya berubah menjadi sinar pijar. Dia melemparkannya langsung ke lorong jurang. Setelah getaran hebat sebelumnya, bagian jurang baru saja stabil. Itu telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk melahap energi abisal di medan perang sekali lagi. Tombak naga perak turun dari langit, dan di mana ia lewat, sejumlah besar energi abisal diambil dengan paksa. Tidak hanya itu, ujung tombak naga perak juga mengarah langsung ke salah satu dari dua kaisar kultus Roh Kudus, Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa. Pada saat itu, lawan Haluosa adalah Titan Douluo Yuanen Zentian. Dilihat dari basis kultivasi mereka, Yuanen Zentian seharusnya sedikit lebih lemah dari Haluosa. Namun, Yuanen Zentian telah menerima bimbingan dari leluhurnya kera raksasa Titan Erming dan itu telah meningkatkan kemampuannya secara substansial. Meskipun dia masih tidak bisa mencapai pembangkit tenaga listrik yang mapan seperti Haluosa, dia masih mampu bertahan untuk jangka waktu tertentu. Orang tidak boleh lupa bahwa dia mengenakan baju perang 4 kata yang ditempa secara pribadi oleh Tang Wulin. Selain baju perang 4 kata yang luar biasa, jiwa bela diri Titan Giant AP memberinya daya tahan yang luar biasa. Yuanen Zentian tidak berharap untuk membedakan dirinya tetapi untuk memberikan pelayanannya. Pembelaannya sempurna. Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa sangat tangguh, tetapi tidak akan mudah untuk mengalahkan Yuanen Zentian dengan cepat. Kemudian, tombak perak yang menyilaukan datang menembaki dia seperti pelangi yang cemerlang. Haluosa merasakan ancaman luar biasa yang segera mendekat. Baru saja melahap sejumlah besar energi abisal, Silver Dragon Spear membawa pengaruh yang luar biasa agung dan kuat. Lebih penting lagi, dia merasakan aura roh menakutkan yang melekat pada tombak naga perak ketika dia merasakan kehadirannya. Itu adalah aura spiritual yang memberikan tekanan besar padanya. Sebagai master jiwa jahat, meskipun dia telah mengembangkan kekuatan spiritualnya ke puncak spirit domain, dia masih agak jauh dari peringkat Divine Origin. Namun demikian, itu tidak menghentikannya untuk mendeteksi keberadaan basis kultivasi Divine Origin. Merasa ada yang tidak beres, Haluosa segera membuat keputusan. Dia mengguncang pedang Raja Dunia Bawah di tangannya untuk memproyeksikan ribuan hantu. Neraka dunia bawah mulai muncul di sekitarnya dan mendorong Titan Douluo Yuanen Zentian di hadapannya pergi. 12 Death Knight yang hebat mengatur diri mereka dalam barisan di depannya. Haluosa menamparkan punggung Death Knight terakhir dengan tangan kirinya. Seketika, energi dunia bawah yang sangat menakutkan meledak, menghubungkannya dengan 12 Death Knight secara instan. Death Knight terkemuka memiliki tombak di tangannya.
Itu memiringkan tombak dengan gerakan ke atas saat dihadapkan oleh tombak naga perak yang datang ke arahnya seperti sambaran petir perak. Berdengung, tidak ada suara tabrakan. Tubuh Death Knight pertama berguncang saat getaran menjalar ke seluruh Death Knight satu persatu. Ekspresi Haluosa berubah secara drastis, dan cahaya berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Dia hendak mundur dan menghindar dengan pedang Raja Dunia Bawah terangkat di depan tubuhnya sebagai perlindungan. Namun demikian, Silver Dragon Douluo Guyuena didorong oleh amarah dan permusuhan ketika dia melemparkan tombaknya, dan itu telah menyerap sejumlah besar energi abisal. Bagaimana Haluosa bisa menghentikannya dengan mudah? Dentang, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Pedang Raja Dunia Bawah memblokir tombak naga perak tetapi hantaman itu mematahkan bilahnya. Sebagian dari ujung pedang yang patah itu menusuk bahu Haluosa. Meskipun Haluosa telah mencoba menghentikan tombak naga perak, itu lebih dari yang bisa dia tangani. Itu menembus payudara kanannya, semburan darah berceceran. Untungnya, ini adalah tombak naga perak. Itu terutama digunakan untuk memperkuat banyak jenis atribut. Jika tombak naga emas Tangulin telah menembusnya, dia akan kehilangan separuh nyawa bahkan jika dia bertahan. Haluosa berteriak kesakitan. Tubuhnya langsung berubah menjadi asap hitam keabu-abuan dan menyebar ke sekitarnya. Dia tidak berani menahan lebih banyak serangan Titan Douluo Yuanen Zentian. Dengan sekejap, tombak naga perak menghilang dari langit dan muncul kembali di tangan Guyuena. Naga perak Douluo Guyuena berdiri di sana sedalam jurang dan setinggi gunung. Rasanya seolah-olah dia adalah penguasa seluruh medan perang. Teknik tombaknya yang menakjubkan juga mengejutkan semua orang. Itu digunakan untuk membunuh Raja Roh terlebih dahulu dan kemudian melukai Kaisar Dunia Bawah dengan parah. Pada saat itu, reputasi Guyuena terangkat ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, melampaui Kaisar Naga Douluo Tangulin yang bertarung melawan permaisuri iblis dengan ganas. Tatapan sedingin es Guyuena menyapu melewati langit. Pada saat berikutnya, matanya tertuju pada Kaisar Hantu. Kaisar Hantu merasa menggigil di punggungnya begitu dia memandangnya. Dia memiliki pemahaman yang cukup baik tentang master jiwa umat manusia, namun dia menemukan bahwa dia tidak tahu dari mana asal Guyuena. Sejak kapan Spirit Pagoda memiliki seseorang dengan kemampuan luar biasa seperti itu? Dia tidak jauh lebih lemah dari permaisuri iblis yang memiliki kekuatan dewa, kan? Selain itu, ada Tangulin yang mampu menahan serangan permaisuri iblis. Sepertinya situasi pertempuran ini sudah di luar kendali. Legiun Jurang telah berubah menjadi kekacauan yang tersebar ketika Raja Roh terbunuh. Mereka tidak efektif meskipun jumlahnya besar. Faktor krusial adalah jauh lebih banyak prajurit manusia elit yang datang daripada yang mereka perkirakan. Guyuena menarik napas dalam-dalam saat dia berjuang untuk menenangkan emosinya. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak terlalu mencolok dengan penampilannya saat ini. Dia menurunkan tombak naga perak di tangannya dan duduk bersila di tanah seolah-olah dia pulih dari kelelahan. Dia melakukannya di medan perang yang dikelilingi oleh banyak makhluk abisal, tapi tidak ada yang berani mendekatinya dalam jarak 1000 meter. Orang bisa melihat bahwa mereka semua dikejutkan oleh kemampuan ofensifnya yang mencengangkan. Di sisi lain, makhluk abisal yang menempati lereng gunung pertama tidak dapat bertahan tanpa kepemimpinan dari 3 Raja Naga Roh Abisal. Wu Zhangkong, 6 monster Shrek lainnya, dan sisanya berhasil memaksa makhluk itu mundur. Mereka bekerja sama dengan pasukan udara mereka untuk menstabilkan dan memperkuat garis pertahanan di sana. Xie mengungkapkan dirinya saat dia keluar dari kehampaan. Dia memandang Guyuena yang duduk di tanah jauh dengan kagum dan berkata dengan bingung, sejak kapan Guyuena menjadi begitu kuat? Saya pikir kemampuannya bahkan mungkin melampaui kakak laki-laki. Petik 2, Yuanen Yehui memelototinya dan berkata, apa yang salah dengan kami wanita yang kuat? Dia selalu sedikit lebih kuat dari kapten. Xie menghela nafas dan berkata, aku hanya bisa berharap dia tidak akan meninggalkan kakak laki-laki setelah dia menjadi Master Pagoda Roh Pagoda. Kalian semua harus tahu betapa kakak laki-lakiku sangat mencintainya. Kelompok itu diliputi oleh emosi setelah mendengar ucapannya. Mereka telah melihat konkretisasi pemikiran Phoenix Douluo Surgawi dan kegelapan Phoenix Douluo sebelumnya. Semuanya bermuara pada kata, cinta, di bagian akhir. Keenam monster di tempat kejadian adalah 3 pasangan. Mereka saling menatap dan tidak dapat menahan perasaan gejolak emosional di hati mereka lebih dalam lagi. Kesalahpahaman benar-benar hal yang paling menakutkan di dunia ini.
Mata Wu Zhangkong dipenuhi dengan kekecewaan. Akan luar biasa jika dia masih bersamanya saat itu. Wu Zhangkong menyipitkan mata saat dia melihat siluet di langit. Perasaan marah yang intens meledak darinya seketika. 4 Raja Kegelapan Surgawi yang agung adalah Darkness Blood Demon, Darkness Phoenix, Darkness Bell, dan satu lagi dikenal sebagai Darkness Hummingbird. Burung kolibri kegelapan adalah orang yang paling dibenci Wu Zhangkong dalam hidupnya. Sebagai komandan skuadron penyelamat, dia harus mempertimbangkan situasi keseluruhan dengan menstabilkan garis pertahanan kedua yang telah dilanggar sebelumnya. Karena itu, dia sudah melihat burung kolibri kegelapan ketika 4 Raja Kegelapan Surgawi muncul bersama dengan permaisuri iblis sebelumnya. Meski sudah lama sejak terakhir kali dia melihat burung kolibri, kebencian dan penderitaan yang tertanam dalam di hatinya tidak pernah hilang. Jika bukan karena dia, Long Bing tidak akan mati. Jika bukan karena dia, orang yang paling dicintai Wu Zhangkong tidak akan pernah meninggalkannya. Dia juga tidak akan pernah meninggalkan Akademi Shrek. Dalam arti tertentu, tindakannya di masa lalu adalah pengkhianatan terhadap Akademi. Namun, gurunya tidak pernah menyalahkannya. Lagi pula, naga merah Douluo Zuoxi mengizinkannya untuk kembali. The Darkness Hummingbird menduduki peringkat kedua di antara 4 Raja Kegelapan Surgawi. Dia hanya didahului oleh Darkness Blood Demon. Bab 1875 Burung Kolibri Kegelapan. Saat ini, Darkness Hummingbird tampak seperti pria parubaya yang tampan. Di sisi lain, dia juga memiliki identitas lain. Nama keluarganya adalah Long, dan dia adalah ayah Long Bing. Wu Zhangkong jatuh cinta dengan putri Darkness Hummingbird di masa lalu. Long Bing yang sangat dia cintai adalah keturunan dari Master Jiwa Jahat. Bagaimanapun, dia sama sekali tidak mengetahuinya pada saat itu. Long Bing tidak mewarisi jiwa bela diri Darkness Hummingbird, tapi dia mewarisi jiwa ibunya. Namun, dia dibudidayakan oleh Darkness Hummingbird mengikuti jejak Master Jiwa Jahat. Sebagai salah satu dari 4 Raja Kegelapan Surgawi, burung kolibri kegelapan mengeksploitasi putrinya sebagai alat untuk digunakan. Dia telah membudidayakan putrinya sejak muda. Untuk keuntungan Long Bing, jiwa bela dirinya bukanlah Master Jiwa Jahat. Oleh karena itu, dia memastikan dia akan diterima di Akademi Shrek sebagai murid. Secara kebetulan, itu juga tahun yang sama ketika Wu Zhangkong diterima di Akademi. Mereka adalah siswa terbaik di kelasnya. Long Bing memiliki temperamen sedingin es karena pengondisiannya dalam tumbuh di antara para Master Jiwa Jahat. Dia menjijikkan bagi orang asing hampir setiap hari. Namun, dia benar-benar cantik. Wu Zhangkong kebetulan duduk di sebelahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kecantikannya yang seperti patung selama pelajaran setiap hari. Untuk alasan yang tidak diketahui, siluet yang sangat indah terukir di lubuk hatinya. Di sisi lain, jiwa Long Bing juga berubah sejak dia bergabung dengan keluarga besar Akademi Shrek. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui tempat seperti itu di dunia manusia yang hangat dan tidak semuanya tentang saling menipu. Kepribadian egois yang diajarkan oleh ayahnya salah secara moral. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri ketika para siswa saling membantu selama beberapa pertandingan kelompok. Bahkan, beberapa siswa bahkan akan melakukan serangan untuk rekan mereka. Dia melihat semua orang berubah dari teman sekelas menjadi teman, pada saat yang sama, menikmati persahabatan. Hari-hari berlalu, dan semua yang terjadi memengaruhi temperamennya tanpa dia sadari. Tidak ada manusia yang secara inheren terlahir jahat, bukan penguasa jiwa jahat. Selain itu, dia bukan Master Jiwa Jahat. Sebaliknya, dia bahkan memiliki hati yang baik. Namun, burung kolibri kegelapan mengirimnya ke Akademi Shrek untuk suatu tujuan, yaitu mengumpulkan informasi tentang Shrek. Juga, dia ingin dia memasuki pelataran dalam, sehingga dia bisa mendapatkan akses ke informasi rahasia Akademi Shrek. Long Bing mulai menderita karena emosi yang menyiksa di dalam hatinya. Dia secara naluriah tumbuh menjijikkan terhadap misinya. Pada saat itulah dia mulai memperhatikan Wu Zhangkong. Itu terjadi selama tantangan kelompok internal. Mereka dipasangkan sebagai sebuah kelompok secara kebetulan. Karena interaksinya yang minim dengan yang lain, dia memiliki sedikit teman terlepas dari kecantikannya. Rasa dinginnya yang sedingin es bahkan menghentikan siswa laki-laki untuk mendekatinya. Mereka berdua remaja di masa prima mereka pada saat itu. Mereka berkultivasi bersama setiap hari dan mengerjakan kolaborasi mereka satu sama lain. Pepatah tentang jubah putih dan pedang biru Wu Zhangkong tidak terjadi begitu saja dalam sehari.
Dia adalah salah satu siswa berprestasi di kelas. Dia juga seorang pemuda yang penuh gairah pada saat itu. Dia dipengaruhi oleh hasratnya secara bertahap saat dia terpesona oleh penampilannya yang ramah tamah dan kepribadiannya yang cerah. Lambat laun, mereka menjadi pasangan tanpa banyak usaha. Pada saat itu, Wu Zhangkong bersumpah ke surga bahwa dia akan bekerja keras untuk menjadi Master Armor Perang 4 Kata ketika dia lulus dari pelataran luar. Armor Perang 4 Kata miliknya akan diberi nama Skyfrost Dragon Eyes. Dia menamainya sesuai nama Skyfrost Sword dan Longbing. Longbing segera diliputi oleh semua perhatian. Namun, dia terpecah antara cinta kekasihnya yang penuh gairah dan tekanan dari ayahnya. Setelah pendaftarannya di pelataran dalam, burung kolibri kegelapan mulai menuntut putrinya. Dia memaksanya untuk mencuri intel dari Akademi Shrek. Sementara itu, Longbing merasa khawatir untuk menjalankan misi. Namun, dia takut untuk tidak mematuhi perintah ayahnya. Di satu sisi, dia jatuh cinta dengan Wu Zhangkong, belum lagi Akademi Shrek yang dia puji. Di sisi lain, dia sangat sadar bahwa dia adalah keturunan dari Master Jiwa Jahat. Dia tidak memiliki keberanian untuk memberitahu orang lain tentang hal ini, bahkan Wu Zhangkong. Dia takut kehilangan pria yang dia cintai dan kehilangan semua hal baik yang pernah dia miliki. Karena itu, dia melanjutkan kebingungan ini dan menderita karena mengikuti perintah ayahnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa dinding memiliki telinga. Akademi Shrek adalah tempat di mana pembangkit tenaga listrik berlimpah seperti awan di langit. Itu adalah akademi nomor 1 di benua itu. Ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik dengan peringkat judul Douluo di pelataran dalam. Suatu hari, dia tertangkap basah sedang membongkar database Shrek. Wu Zhangkong yang jatuh cinta dengan Longbing pada saat itu terkejut. Dia memohon dengan putus asa kepada akademi dan menjamin para guru atas nama dia bahwa dia tidak akan pernah melakukan pencurian. Longbing menangis saat itu. Shrek Academy hanyalah sebuah akademi dan bukan organisasi master jiwa seperti Spirit Pagoda. Dengan bukti yang tak terbantahkan, kebenaran ada di depan mata Wu Zhangkong terlepas dari apa yang ingin dia percayai. Namun, akademi hanya menghapus Longbing dari pelataran dalam dan mengeluarkannya dari Akademi Shrek mengingat tindakannya tidak mengakibatkan kerugian bagi akademi. Pada hari dia pergi, Wu Zhangkong yang keras kepala memutuskan untuk pergi bersama dengan Longbing melawan nasihat naga merah Douluo Zuoxi. Mereka meninggalkan Akademi Shrek bersama. Ketika dia diberi pilihan antara kekasihnya dan tempat di mana dia terikat secara sentimental, dia malah memilih cinta. Dia memegang tangannya dan, bersama-sama, mereka berjalan keluar dari akademi. Saat mereka berjalan keluar dari kota Shrek, burung kolibri kegelapan datang. Burung kolibri kegelapan mengamuk saat dia memarahi Longbing karena tidak berguna. Dia kemudian mulai memarahi Wu Zhangkong juga. Saat itulah Wu Zhangkong menyadari bahwa kegigihannya adalah sebuah kesalahan. Longbing benar-benar mata-mata yang dikirim oleh Master Jiwa Jahat. Dia telah jatuh cinta dengan keturunan Master Jiwa Jahat sama seperti Longbing telah membohonginya selama ini. Orang hanya bisa membayangkan penderitaan di hatinya saat itu. Dia terus bertanya pada Longbing, kenapa? Namun, bukankah Longbing juga sangat menderita? Burung kolibri kegelapan berpengalaman dan kejam. Dia bisa mengetahui hubungan dekat antara pemuda ini dan putrinya secara sekilas. Seseorang yang diterima di Akademi Shrek jelas merupakan seorang jenius yang luar biasa. Dia segera mengubah nadanya dan mencoba membentuk aliansi dengan Wu Zhangkong. Dia memberitahu Wu Zhangkong bahwa dia akan mengizinkan putrinya bersamanya asalkan dia bersedia menjadi mata-mata di Akademi Shrek. Wu Zhangkong adalah pria yang sombong. Terlebih lagi, dia baru saja mengetahui bahwa dia telah ditipu oleh kekasihnya. Dia lebih baik mati daripada menyerah. Niat membunuh muncul di hati Darkness Hummingbird segera setelah itu. Dia akan membunuh Wu Zhangkong, dan kemudian membawa pergi Longbing. Meskipun Wu Zhangkong sudah berada di pelataran dalam pada saat itu dengan basis kultivasi yang cukup mengesankan, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan burung kolibri kegelapan yang merupakan salah satu dari 4 raja kegelapan surgawi yang agung. Setelah beberapa ronde pertempuran, Wu Zhangkong terluka parah. Tepat ketika dia akan melancarkan serangan fatal pada Wu Zhangkong, Longbing melindungi Wu Zhangkong dan menahan pukulan fatal untuknya. Burung kolibri kegelapan tercengang saat melihat putrinya jatuh di hadapannya. Sebagai ayahnya, dia bahkan tidak berusaha menyelamatkan putrinya sendiri. Sebaliknya, dia berbalik dan segera pergi.
Dia terbang dan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Sementara itu, Long Bing yang terluka parah dan sekarat berada di pelukan Wu Zhangkong. Sebelum dia meninggal, dia menceritakan segala sesuatu tentang dirinya. Pada akhirnya, dia meninggal di pelukan Wu Zhangkong, dan dengan demikian, hidupnya berakhir di usia muda. Long Bing memegang erat tangan Wu Zhangkong dan membuatnya berjanji untuk tidak membalas dendam dari ayahnya sebelum dia meninggal. Dia tetap putri ayahnya bagaimanapun juga. Kemudian, Wu Zhangkong pergi ke kota pesisir untuk menjadi seorang guru. Terlepas dari permusuhan di hatinya, dia tidak pernah membalas dendam demi Long Bing karena musuhnya tidak lain adalah ayah Long Bing. Saat ini, dia mengingat kekejaman burung kolibri kegelapan ketika dia melihatnya di medan perang. Kebencian di hatinya telah meningkat ke tingkat puncaknya. Pria jahat itu rela membunuh bahkan putrinya sendiri. Jika bukan karena Long Bing, dia akan membunuhnya karena alasan yang benar. Bab 1876. Apakah Anda masih mengenal saya? Memikirkan hal ini, Wu Zhangkong merentangkan sayap di belakang punggungnya dan melompat ke langit sambil memancarkan rasa dingin yang luar biasa. Dia terbang menuju arah burung kolibri kegelapan. Berbeda dengan pengakuan langsung Wu Zhangkong atas burung kolibri kegelapan, burung kolibri kegelapan tidak mengenali Wu Zhangkong yang dibalut baju perang 4 kata Skyfrost Dragon Eyes. Wu Zhangkong sekarang jauh lebih dewasa dibandingkan dengan saat mereka pertama kali bertemu. Selain itu, dia disembunyikan oleh baju perangnya. Burung kolibri kegelapan baru saja mengalahkan pembangkit tenaga listrik Pagoda Roh. Dia akan membunuh pembangkit tenaga listrik, ketika, tiba-tiba, dia merasakan semburan kunci aura sedingin es di tubuhnya. Tanpa sadar, dia berbalik untuk melihat. Baju zirah perang Skyfrost Dragon Eyes seputih salju murni. Warnanya secara khusus diminta oleh Wu Zhangkong. Warna favorit Long Bing adalah putih bersih. Dia pernah memberitahu Wu Zhangkong bahwa akan luar biasa jika seluruh umat manusia bisa menjadi adil, mulia, dan tidak ternoda seperti salju. Wu Zhangkong jangkung yang mengenakan baju perang 4 kata memegang pedang yang berkedip-kedip dengan sinar biru es. Tidak hanya auranya yang kuat, dia juga sangat tampan dan heroik sehingga burung kolibri kegelapan terpesona oleh kehadirannya meskipun dia laki-laki. Darkness Hummingbird, apakah kamu masih mengenaliku? Tanya Wu Zhangkong dengan dingin. Darkness Hummingbird tertegun sejenak. Kebingungan melintas di matanya sejenak, tapi dia mundur dengan cepat sambil mempertahankan kewaspadaan. Dia hanya mengenakan baju perang 3 kata. Dia adalah peringkat 98 judul Douluo, namun dia tidak memiliki satu set baju perang 4 kata. Orang di depannya jelas mengenakan baju perang 4 kata, dan basis kultivasinya juga sangat kuat. Kemampuan orang ini pasti tidak kalah dengan miliknya di bawah amplifikasi armor perang 4 kata. Siapa kamu? Mata Wu Zhangkong memerah secara bertahap. Siapa saya? Apakah Anda masih ingat putri Anda yang Anda bunuh? Darkness Hummingbird tertegun sesaat pada awalnya. Perlahan-lahan, dia mengingat identitas orang di hadapannya. Itu kamu, Beset Asteris Earth kecil yang menggunakan pedang es itu. Nada suaranya menjadi sedikit lebih tinggi. Cengkeraman Wu Zhangkong pada Skyfrost Sword menegang sementara sinar dingin keluar dari matanya. Burung kolibri kegelapan menyipitkan matanya. Gadis jahat Long Bing itu benar-benar mengorbankan hidupnya untukmu. Saya tidak berharap Anda menjalani kehidupan yang begitu baik. Lihat dirimu. Anda bahkan mengenakan baju perang 4 kata. Sepertinya saya seharusnya tidak menunjukkan belas kasihan terakhir kali. Aku seharusnya membunuhmu juga, sehingga kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berkembang sejauh ini. Bibir Wu Zhangkong mengerucut erat. Aura sedingin es dari tubuhnya semakin padat. Burung kolibri kegelapan, apakah kamu pernah menyesal menyebabkan kematian Long Bing? Apakah Anda tahu bahwa dia bahkan membuat saya bersumpah untuk tidak membalas dendam kepada Anda sebelum dia meninggal, hanya karena Anda adalah ayahnya? Burung kolibri kegelapan terkejut sesaat. Perubahan yang tidak terlihat melintas melewati matanya, tetapi dia mendapatkan kembali ketenangannya. Dia bodoh. Anda tidak akan berdiri di hadapan saya sekarang jika Anda datang untuk membalas dendam dari saya sebelumnya. Anda akan berubah menjadi mayat lebih cepat, jadi saya tidak perlu menyia-nyiakan usaha saya sekarang. Wu Zhangkong bergumam pada dirinya sendiri, Long Bing, apakah kamu mendengar itu? Dia tidak memiliki sedikit pun penyesalan atas apa yang dia lakukan, dan itu bahkan tidak membuatnya sakit sedikit pun. Dia tidak pantas menjadi ayahmu. Meskipun dia membawamu ke dunia ini, dia hanya membawakanmu rasa sakit dan penderitaan.
Saya bertanya-tanya berapa banyak nyawa tak berdosa yang telah diambil olehnya. Bahkan jika saya tidak melakukan ini untuk Anda, saya akan mencari keadilan atas nama langit. Di tengah gumaman pada dirinya sendiri, tiba-tiba, dua sinar dingin tiba di hadapannya seperti menusuk langit dan bumi. Senjata Darkness Hummingbird adalah sepasang pasak. Taruhannya berwarna abu-abu kehitaman dengan racun di ujungnya. Itu juga jiwa bela dirinya, Tail Stinger. Dari 4 Raja Surgawi yang agung, dia adalah guru jiwa tipe ketangkasan yang terkenal karena kecepatannya. Begitulah cara dia mendapatkan monikernya, Darkness Hummingbird. Siluet Wu Zhangkong tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Kedua Tail Stinger menembus tempat di mana tubuhnya sebelumnya yang hanya menjadi bayangan ilusi sekarang. Wu Zhangkong telah menggunakan teknik Sekte Tang Ghost Shadow Perplexing Track. Pada saat yang sama, garis-garis es dari benang sutra biru bermekaran di medan perang saat Wu Zhangkong melepaskan Frost Scar. Garis Frost Scars menyegel semua arah untuk menghentikan Darkness Hummingbird maju dengan meninggalkan jaring besar yang dijalin rapat di langit. Master jiwa tipe serangan seharusnya memiliki efek penekan terhadap master jiwa tipe ketangkasan. Selanjutnya, kecepatan Wu Zhangkong sama cepatnya. Darkness Hummingbird bergerak dengan kecepatan tinggi. Tail Stingernya menghancurkan Frost Scar satu persatu, tapi itu juga memperlambat kecepatannya. Dia memiliki pengalaman tempur yang kaya sebagai salah satu dari 4 Raja Surgawi Agung Kegelapan. Siluetnya berkedip terus-menerus di langit. Dengan setiap kedipan udara di sekitarnya, itu memancarkan perasaan yang aneh dan aneh. Burung kolibri kegelapan tidak terburu-buru untuk maju, karena dia sedang mencari celah di antara semua arah yang diblokir. Wu Zhangkong mengguncang Skyfrost Sword di tangannya dengan lembut. Lapisan kabut es samar menyebar segera setelah itu, memenuhi udara. Kabut es mekar ke segala arah. Di bawah perlindungan kabut es, Frost Scars yang dilepaskan sebelumnya mulai meluncur di udara seperti ikan di dalam air. Frost Scars menjadi lebih tidak terduga dengan kemampuan menyerang yang lebih kuat. The Darkness Hummingbird memiliki ekspresi serius. Dia tahu bahwa itu adalah keterampilan jiwa tingkat rendah Wu Zhangkong. Jika Wu Zhangkong mampu menggunakan keterampilan jiwa tingkat rendah seperti itu tidak sesederhana memanfaatkan efek amplifikasi dari baju besi perang 4 kata. Jelaslah bahwa kemampuan Wu Zhangkong sangat kuat. Sepasang Tail Stingers ditarik kembali. Sepasang sayap transparan di belakang punggungnya bergetar mengeluarkan suara mendengung yang dalam segera setelahnya. Kabut es di sekitarnya tidak bisa mendekati tubuhnya karena getaran gelombang suara. Pada saat berikutnya, kilatan dingin berkedip di mata Darkness Hummingbird. Gelombang suara meledak seketika dan berubah menjadi suara mendengung keras yang membubarkan Frost Scars di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, tubuh Darkness Hummingbird menghilang seketika seperti meteor yang melintas. Darkness Hummingbird telah melewati penguncian Frost Mist dan Frost Scar. Sepanjang jalan, sepasang Tail Stingers menusuk ke dada Wu Zhangkong. Serangan itu datang dengan cepat. Tampaknya Darkness Hummingbird memiliki mekanisme penggerak energi di punggungnya. Ledakan sonik keras yang menandakan dia telah memecahkan penghalang suara terdengar dari belakangnya saat dia berjalan ke Wu Zhangkong. Pada saat yang sama, suara dentuman itu memengaruhi kemampuan Wu Zhangkong untuk mendengar dan merasakan. Itu dikenal sebagai Gale Cannon. Itu adalah keterampilan jiwa kelima Darkness Hummingbird yang paling dia nikmati. Keterampilan jiwa memiliki efek yang sangat kuat ketika digunakan untuk melarikan diri atau menyerang. Itu mengangkatnya untuk mencapai kecepatan tertinggi secara instan. Banyak master jiwa mampu mencapai kecepatan tinggi, tetapi itu melibatkan proses yang panjang. Namun, Gale Cannon tidak perlu melalui proses seperti itu. Itu mengandalkan kekuatan jiwa Darkness Hummingbird untuk mengangkatnya ke kecepatan tertinggi dengan segera. Wu Zhangkong tertangkap basah. Saat dia bertarung melawan Darkness Hummingbird di masa lalu, dia tidak memicu Darkness Hummingbird untuk melepaskan skill jiwa yang kuat. Dia terluka parah hanya setelah beberapa pukulan. Saat ini, Darkness Hummingbird sedang menggunakan kartu trufnya. Untuk menempati peringkat kedua di antara 4 Raja Surgawi Besar Kegelapan, kemampuannya harus sangat kuat. Selain itu, Master Jiwa Jahat umumnya lebih kuat daripada Master Jiwa dengan peringkat yang sama. Sebagai tanggapan, Wu Zhangkong berhasil mengangkat Skyfrost Sword untuk melindungi tubuhnya. Dentang, suara renyah terdengar. Sepasang Tail Stingers memukul pedang Skyfrost untuk menghasilkan kekuatan yang luar biasa yang membanting pedang Skyfrost ke dada Wu Zhangkong. Wu Zhangkong mendengus. Dia terlempar oleh dampaknya. Suatu hari,
Tubuh Darkness Hummingbird hanya berputar sekali di langit sebelum dia menetralkan dampaknya. Dia melanjutkan dengan melepaskan cincin jiwa kelimanya, Gale Cannon sekali lagi dari jarak dekat. Setelah tabrakan, Wu Zhangkong diledakkan lebih dari 10 meter. Bahkan sebelum dia mendarat, Gale Cannon dilepaskan ke arahnya sekali lagi. Burung kolibri kegelapan telah mencapai Wu Zhangkong dalam sepersekian detik. Dia menikam sepasang pasak langsung ke mata Wu Zhangkong kali ini. Titik terlemah dari armor perang 4 kata, mungkin, adalah matanya. Itu adalah tujuan akhir Darkness Hummingbird. Tabrakan sebelumnya mengakibatkan lengan kanan Wu Zhangkong sakit dan mati rasa karena memegang Skyfrost Sword. Meski pulih dengan cepat, serangan lawan datang terlalu cepat. Bagaimana dia bisa pulih sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu? Bab 1877 Zhangkong vs Burung Kolibri. Aku akan berhasil. Pikiran itu masuk ke dalam pikiran Darkness Hummingbird. Dalam pandangannya, Wu Zhangkong masih terlalu berpengalaman. Bahkan dengan baju perang 4 kata, dia sama sekali tidak mampu memanfaatkan keunggulan baju perang itu. Dia tidak dapat menahan serangan luar biasa dari Darkness Hummingbird. Sementara itu, Wu Zhangkong masih bisa menggunakan lengannya yang lain untuk memblokir, tetapi dia tidak akan bisa mengelak tepat waktu. Sementara itu, burung kolibri kegelapan merasa bahwa pertempuran akan berakhir jika dia bisa melukai lengan Wu Zhangkong yang lain. Burung kolibri kegelapan yakin bahwa dia akan segera mendapatkan lebih banyak keuntungan jika dia melemahkan lawan dengan cara ini. Karena itu, dia tidak pernah menyangka Wu Zhangkong tidak akan menggunakan lengannya untuk menahan serangan itu. Dalam sepersekian detik yang dibutuhkannya untuk tiba di depan Wu Zhangkong, burung kolibri kegelapan melihat secerca ejekan melintas di mata lawannya. Keduanya begitu dekat sehingga sepasang pasak burung kolibri kegelapan berada tepat di depan Wu Zhangkong hampir seketika. Di sisi lain, Wu Zhangkong hanya bereaksi dengan menutup matanya. Tidak peduli seberapa cepat Gale Cannon dari Darkness Hummingbird, itu tidak mungkin bersaing dengan kecepatan Wu Zhangkong yang bisa menutup matanya. Seketika, topeng logam jatuh dari helm Wu Zhangkong, menutupi wajahnya. Ding! Ada suara lonceng. Wu Zhangkong menyandarkan kepalanya ke belakang. Nyatanya, seluruh tubuh bagian atasnya condong ke belakang saat ditusuk. Namun, saat dia dipukul, sinar cahaya yang menusuk keluar dari tubuhnya. Dengan tubuhnya sebagai pemandu, pancaran itu menebas tubuh burung kolibri kegelapan saat kedua musuh itu bertabrakan. Dentang, cahaya ungu kehitaman meledak dari armor perang 3 kata Darkness Hummingbird. Meski begitu, retakan besar terpotong pada armor perang oleh Skyfrost Sword. Burung kolibri kegelapan bahkan lebih tercengang ketika dia merasakan hawa dingin yang sedingin es keluar dari pedang langit beku dan masuk ke tubuhnya. Lapisan es dengan cepat terbentuk di permukaan baju perang 3 kata miliknya. Bagaimana mungkin? Kenapa dia bisa menggunakan teknik ini dalam pertarungan? Apakah dia tahu betapa berbahayanya ini? Itu hanya topeng. Bagaimana jika topeng itu tidak mampu menghentikan taruhan saya? Bukankah dia akan mati saja? Burung kolibri kegelapan tidak tahu bahwa Long Yeiwei telah menugaskan Wu Zhangkong sebagai pemimpin skuadron yang terdiri dari 7 monster Shrek, Gale Sabre Dimensi Majinci, Lan Muzi, dan Tang Yingmeng karena dia mengenali bakat Wu Zhangkong. Tidak ada yang lebih penting dari kemampuan seseorang di medan perang seperti ini. Tidak ada lagi yang bisa dibandingkan dengan kompetensi seseorang. Wu Zhangkong memiliki pemahaman yang jelas tentang daya tahan baju perangnya. Jadi, sementara dia tertahan oleh benturan selama tabrakan pertama, dia juga mengukur daya tahan armornya terhadap serangan lawan. Saat serangan kedua datang, Darkness Hummingbird tidak menyadari bahwa sayap berbulu Wu Zhangkong di punggungnya terlipat ke atas untuk menyembunyikan helmnya jika dilihat dari belakang. Dengan kata lain, Wu Zhangkong tidak hanya menggunakan lehernya untuk menahan dampak dari serangan itu, tetapi juga helmnya, hubungannya dengan pauldron, cuiras, dan sayapnya. Alasan utama Wu Zhangkong memilih untuk melakukan ini adalah karena dia ingin menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Kelangsungan hidup umat manusia bergantung pada hasil perang ini. Mampu membunuh musuh akan membawa umat manusia selangkah lebih dekat menuju kemenangan. Satu lagi faktor yang membuat Wu Zhangkong memilih untuk melawan Darkness Hummingbird adalah bahwa Master Jiwa Jahat tidak dapat dibangkitkan seperti makhluk abisal lainnya. Mereka mungkin tangguh, tetapi setiap kali Master Jiwa Jahat tingkat tinggi terbunuh, itu akan melemahkan pihak lawan dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, Wu Zhangkong ingin benar-benar mengalahkan burung kolibri kegelapan dalam waktu sesingkat mungkin.
Melukai lawannya sepertinya juga merugikannya, tapi dia sebenarnya sudah siap sepenuhnya. Memang benar dia tidak bisa berakselerasi ke kecepatan ekstrim secepat burung kolibri kegelapan, tapi dia jelas tidak pasif seperti kelihatannya. Dia telah mengambil beberapa teknik dengan berdebat dengan Tang Wulin. Untuk mengalahkan lawan dalam waktu sesingkat mungkin, terutama ketika mereka setara atau bahkan lebih unggul, metode terbaik adalah memastikan bahwa lawan tidak mampu mengeluarkan semua kemampuannya. Dia membiarkan wajahnya rentan untuk melakukan serangan yang tidak bisa dihindari lawan. Tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik karena dia sudah siap sepenuhnya. Burung kolibri kegelapan akhirnya meremehkan Wu Zhangkong. Skyfrost Dragon Eyes Wu Zhangkong bukan lagi pemuda yang bisa dia kalahkan dengan mudah bertahun-tahun yang lalu. Dengan demikian, Darkness Hummingbird tidak tahu bagaimana melawannya. Saat Skyfrost Sword menebas, itu berisi suhu nol mutlak Wu Zhangkong. Suhu super rendah yang menakutkan membekukan darah Darkness Hummingbird dalam sekejap. Armor pertempuran 3 kata miliknya hampir tidak bisa menahan Skyfrost Sword yang sangat tajam yang diperkuat oleh armor pertempuran 4 kata. Dia hanya bisa menahan sebagian kecil dari suhu beku yang dilakukan oleh bilahnya. Karena itu, pembekuan sesaat sudah cukup untuk Wu Zhangkong. Dilihat dari jauh, tubuh bagian atas Wu Zhangkong bersandar ke belakang setelah ditikam, tetapi burung kolibri kegelapan kemudian terlempar ke langit oleh pedangnya. Frost menutupi permukaan armor pertempuran 3 kata Darkness Hummingbird saat dia diledakkan. Seluruh tubuhnya benar-benar beku. Wu Zhangkong merentangkan sayap di punggungnya ketika dia bersandar jauh ke belakang seperti lembaran logam yang kaku. Dengan kepakan sayapnya, tubuhnya terangkat ke udara, berusaha mengejar Darkness Hummingbird yang seperti pahatan es. Bulan lagu beku. Wu Zhangkong melepaskan keterampilan jiwa kelimanya. 9 pedang Skyfrost raksasa membentuk roda es untuk menebas tubuh Darkness Hummingbird sebanyak 9 kali. Tidak hanya itu, cincin jiwa ke-6 di tubuhnya juga bersinar terang saat dia melepaskan keterampilan jiwa ke-6-nya, Condensed Frost. The Condensed Frost memiliki kemampuan untuk mempertahankan suhu nol mutlak. Tidak ada yang bisa dilakukan Darkness Hummingbird kecuali mengambil kekuatan penuh dari Frost Song Moon. Dengan setiap luka yang dibuatnya, Wu Zhangkong merasa seperti melampiaskan amarahnya yang terpendam. Sudah bertahun-tahun, permusuhannya terhadap burung kolibri kegelapan dan penyesalan yang menyiksa yang dia miliki atas Long Bing dilampiaskan melalui luka. Dia sangat menyesal tidak berbicara dari hati ke hati dengan Long Bing dan tidak mempelajari kebenaran lebih awal. Kalau saja dia tahu, mungkin Long Bing tidak akan pernah mati. Mereka juga tidak akan meninggalkan kota Shrek dengan mudah. Jika mereka tetap tinggal di kota Shrek, burung kolibri kegelapan tidak akan bertindak begitu berani terlepas dari betapa beraninya dia. Bagaimanapun, tidak ada obat untuk melawan penyesalan di dunia ini. Dia tidak melanggar sumpahnya kepada Long Bing karena dia tidak membalas dendam untuknya. Dia berperang melawan kultus Roh Kudus untuk seluruh umat manusia. Ketika Blue Driver God Killer Great Array muncul sekali lagi, pembangkit tenaga listrik Federasi menyadari bahwa kultus Roh Kudus harus dimusnahkan sepenuhnya. Kalau tidak ada yang tahu berapa banyak lagi nyawa yang akan diambil saat mereka bekerja menuju tujuan jahat mereka. Ledakan, burung kolibri kegelapan jatuh dari langit dan menabrak tanah. Dia tidak berhasil menghindari salah satu dari 9 serangan Frost Song Moon. Akhirnya, Wu Zhangkong telah melukai salah satu dari 4 Raja Kegelapan Surgawi secepat mungkin dengan memanfaatkan teknik pertarungannya yang berisiko. Dia jatuh dari langit, dan Skyfrost Sword tumbuh menjadi sangat besar. Dengan aura sedingin es dan momentum yang tak terbendung, pedang menusuk Darkness Hummingbird yang tergeletak di tanah. Dentang, tanah pecah-pecah. Pedang Skyfrost Wu Zhangkong berhenti di tengah tanah yang rusak. Burung kolibri kegelapan telah menggunakan sepasang penyengat ekornya untuk memblokir pedang langit beku milik Wu Zhangkong. Dia baru saja berhasil berjuang bebas dari hawa dingin yang ekstrim dengan susah payah. Faktanya, dia bahkan meledakkan armor perang 3 kata miliknya hanya untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menahannya. Bab 1878 akhirnya dia dibunuh. Seluruh tubuhnya gemetar dan darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Baju perang yang dia kenakan juga berantakan. Efek amplifikasi dari baju perang 4 kata Wu Zhangkong terlalu kuat. Tidak ada perbedaan besar antara basis kultivasi mereka. Perbedaan armor perang mereka menghasilkan kerugian besar bagi Darkness Hummingbird. Apalagi dia terkena serangan yang begitu dahsyat. Panjang Bing, lakukan untuk Long Bing. Jangan bunuh aku,
dia memandang Wu Zhangkong seolah-olah dia memohon belas kasihan. Dia perlahan-lahan menurunkan kedua tail stingernya yang telah menghalangi Skyfrost Sword. Sinar dingin keluar dari mata Wu Zhangkong. Bing panjang, siapa kamu untuk berbicara tentang Long Bing? Dia hanyalah alat di matamu, alat yang paling bisa diandalkan untukmu. Jika Anda memiliki sedikit cinta padanya sebagai putri Anda tidak akan menyakitinya seperti itu. Nyatanya, Anda pergi tanpa melihat ke belakang ketika Anda tahu Anda telah melukainya dengan parah. Tahukah Anda bahwa saya mungkin bisa menyelamatkannya jika saya tidak terluka parah? Jika Anda memiliki kemanusiaan, Anda akan membawanya kembali ke Akademi Shrek. Pada titik ini, mata Wu Zhangkong berkaca-kaca. Saat itu, dia dan Long Bing terluka parah. Long Bing kehilangan kesadaran setelah berbicara dengannya. Guru jiwa tipe pemulihan terbaik di dunia, Roh Kudus Douluo Yali, berada di Akademi Shrek saat itu. Jika Long Bing dibawa ke Akademi, Yali pasti bisa menyelamatkannya saat itu. Karena itu, burung kolibri kegelapan memilih untuk membelakangi dan meninggalkan mereka. Wu Zhangkong memberikan semua yang dia miliki, meninggalkan jejak darah, tetapi dia hanya berhasil memindahkan Long Bing kurang dari 20 meter sebelum dia pingsan. Pada saat dia sadar kembali, Long Bing telah meninggal selama beberapa waktu. Kejadian ini membuatnya mengalami luka dalam yang parah. Ini juga mengapa Wu Zhangkong masih berada di ring 6 saat dia bertemu Tang Wulin di masa lalu. Roh Kudus Douluo menyembuhkan luka dalamnya ketika dia kembali ke Akademi Shrek. Kemampuan Wu Zhangkong juga pulih segera setelah itu memastikan peningkatannya yang dipercepat selama bertahun-tahun. Dia seharusnya menjadi salah satu penerus Paviliun Dewa Laut di masa lalu. Wu Zhangkong sama sekali tidak ragu setelah mendengar burung kolibri kegelapan menyebut Long Bing, tapi hatinya dipenuhi amarah. Ayah macam apa yang begitu jahat kepada putrinya sendiri? Untuk melindungi orang-orang biasa di dunia dari penguasa jiwa jahat dan untuk jiwa Long Bing di surga, kamu harus mati. Wu Zhangkong berteriak keras. Armor perangnya mulai bersinar terang, dan dia menusukkan Skyfrost Sword dengan sekuat tenaga. Dentang, dentang, tail stingers pecah saat Skyfrost Sword dengan kejam menusuk dada Darkness Hummingbird. Mata burung kolibri kegelapan masih melebar saat dia memandang Wu Zhangkong di langit, dan bibirnya bergerak sedikit sampai dia akhirnya mati. Tidak diketahui apakah dia menyesal atau keras kepala. Dari sudut matanya, tetesan air mata mengalir di wajahnya. Pada saat itu, burung kolibri kegelapan merasa seolah-olah dia bisa melihat seorang gadis kecil yang akan memeluk pahanya dengan ketakutan dan memanggilnya, ayah, ketika dia masih muda. Dia merasa seolah-olah dia bisa melihat gadis muda yang mengatupkan giginya dengan tekad saat dia berkultivasi di bawah perintah dan hukumannya yang ketat. Semua ingatannya berangsur-angsur memudar menjadi kegelapan. Salah satu dari 4 raja kegelapan besar dari kultus Roh Kudus telah mati. Wu Zhangkong terengah-engah. Rasa sakit menusuk terpancar dari lehernya terus-menerus. Pukulan yang dia lakukan sebelumnya benar-benar melukainya. Namun demikian, rasa sakit di hatinya yang paling kuat pada saat itu. Maaf, Long Bing, aku tidak menepati janjiku padamu. Lagi pula aku tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuhnya. Apakah kamu melihat itu? Dia menangis. Mungkin, dia menyesali semua yang dia lakukan di masa lalu. Jika ada kehidupan selanjutnya, jangan menjadi putrinya lagi. Jika ada kehidupan selanjutnya, saya harap dia akan terlahir kembali sebagai orang yang baik hati. Pada titik ini, air mata mengalir di wajahnya. Di sisi lain, simpul konstan di hatinya selama bertahun-tahun terlepas seolah-olah kematian burung kolibri kegelapan mencairkannya. Sementara itu, situasi di medan perang terlihat semakin baik bagi militer federal. Meskipun Tang Wulin tidak berhasil menghabisi lawannya, dia masih bisa menghentikan serangan ganas permaisuri iblis. Tanpa komando naga roh, Legiun Abisal telah menjadi berantakan. Mereka dapat maju dengan panik, tetapi mereka secara bertahap menyusut di bawah pengaruh tentara Dewa Darah dan pesawat infrasonik yang dipimpin oleh Zhang Huanyun. Saat pertempuran berlanjut, sejumlah besar makhluk Abisal terbunuh. Tang Wulin begitu sibuk dengan pertempuran biadabnya sendiri sehingga dia tidak bisa menghadapi hal lain. Di sisi lain, Gu Yuena sekali lagi terjun ke dalam pertempuran. Di mana dia lewat, makhluk abisal dibunuh berturut-turut seolah-olah dia adalah murka surga. Tombak naga peraknya melahap sejumlah besar energi abisal. Di tangannya, Silver Dragon Spear dengan cepat membunuh 6 pembangkit tenaga abisal peringkat raja. Sementara itu,
Serangkaian suara dentuman keras datang dari lorong jurang. Itu jelas merupakan tanda level jurang maut runtuh. Pada saat yang sama, pertempuran antara Asmara Douluo Zhang Xin dan lawannya sebelum dia telah mencapai klimaksnya. Permusuhan antara Sekte Tang, Akademi Shrek, dan Kultus Roh Kudus dapat digambarkan seluas dan sedalam laut. Oleh karena itu, ketika pusat kekuatan Kultus Roh Kudus tiba, Asmara Douluo menghadapi salah satu dari 4 raja kegelapan surgawi mereka, Iblis Darah Kegelapan. Sementara itu, Heartless Douluo Chaodezi berperang melawan Kaisar Hantu. The Darkness Blood Demon adalah seorang pria parubaya dengan sosok tinggi dan langsing, sepenuhnya tersembunyi dalam jubah merah besar. Dia memiliki jiwa bela diri yang sangat mengerikan, roh pendendam berwarna merah gelap. Itu yang disebut Blood Demon dan begitulah cara dia mendapatkan gelarnya. Darkness Blood Demon juga merupakan limit Douluo dengan peringkat Quasi-God. Dilihat dari basis kultivasinya, dia tidak jauh berbeda dari Asmara Douluo. Dengan demikian, pertempuran antara kedua prajurit ini sangat sengit. The Darkness Blood Demon terampil dalam melemparkan segala macam kutukan. Guru jiwa manapun yang bertarung melawannya akan menganggapnya merepotkan. Ini bukan pertama kalinya keduanya bertarung satu sama lain. Setan Darah Kegelapan adalah orang yang membunuh orang tua angkat Tang Wulin, Tang Ziran dan Lang Yue di masa lalu. Dari 4 raja kegelapan surgawi, Darkness Blood Demon terkenal karena sikapnya yang misterius dan mengerikan. Sebuah entitas mengerikan terbentuk, tingginya sekitar 3 meter dengan tubuh merah tua. Wajahnya hitam pekat, dan memiliki 2 mata merah darah yang berdenyut seperti suar. Ada 9 cincin jiwa di tubuhnya. Masing-masing cincin jiwa berwarna hitam seperti tinta dan tampak seperti telah menyatu dengan tubuh hitam merahnya menjadi satu. Roh pendendam tampaknya tidak memiliki bentuk manusia, tetapi lebih seperti gundukan yang menonjol. Udara di sekitarnya tampak melengkung karena kehadirannya. The Darkness Blood Demon jelas merupakan bentuk paling murni dari master jiwa jahat. Jiwa bela dirinya sangat lemah saat pertama kali terbangun. Faktanya, ia bahkan tidak memiliki kekuatan jiwanya sendiri. Tampaknya itu adalah jiwa bela diri yang tidak berguna yang tidak bisa diolah. Pada saat itu, Darkness Blood Demon terus-menerus diejek oleh rekan-rekannya, terutama mereka yang memperoleh kekuatan jiwa terkait selama kebangkitan jiwa bela diri mereka. Orang tuanya meninggal ketika dia masih muda dan dia dibesarkan oleh kakeknya. Ketika bocah itu berusia 8 tahun, penyakit merenggut kakeknya, dan kisah hidup Darkness Blood Demon berubah menjadi menyeramkan. Bahkan setelah jiwa bela dirinya terbangun, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Kemudian, pada hari kakeknya meninggal, muncul secara spontan, tampak seperti bola udara. Darkness Blood Demon menyaksikan jiwa bela dirinya tiba-tiba tampak menarik energi dari mayat kakeknya. Tampaknya seolah-olah itu telah menyedot sesuatu dari tubuh pria itu. Bahkan, dia pikir dia bisa mendengar kakeknya berteriak kesakitan, tapi dia mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian, jiwa bela dirinya muncul untuk pertama kalinya. Itu adalah entitas dengan fitur wajah yang mengerikan seperti roh pendendam. Itu tampak seperti bola udara, tetapi berubah menjadi rona merah samar setelah melahap jiwa kakeknya. Meski masih belum jelas, dia akhirnya bisa melihat seluruh tubuhnya. Ketika jiwa bela dirinya terbangun di masa lalu, banyak yang tidak mengakui bahwa dia benar-benar memilikinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan merasakan semburan energi yang luar biasa di dalam dirinya. Bab 1879 Pemakan Jiwa. Demon Darah Kegelapan terkejut. Dia kemudian menyadari bahwa pancaran energi adalah kekuatan jiwanya setelah melalui beberapa liku-liku dalam hidupnya. Tindakan melahap jiwa kakeknya telah memberinya kekuatan jiwa peringkat 1. Dia merasa bersyukur atas hadiah yang ditinggalkan oleh kakeknya. Dia sangat gembira menemukan bahwa dia akhirnya memiliki kekuatan jiwa. Dia pergi mencari Akademi Jiwa Dasar untuk bergabung karena dia sekarang memiliki kekuatan jiwa. Segera, dia menemukan bahwa semua teknik kultivasi master jiwa tidak sesuai dengannya termasuk meditasi. Kekuatan jiwa peringkat 1-nya tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan bahkan setelah dia berkultivasi selama 6 bulan penuh. Oleh karena itu, dia dikeluarkan dari akademi karena dia tidak dapat meningkatkan kultivasinya. Tiba-tiba, Darkness Blood Demon tiba-tiba mengingat situasi yang membuatnya memiliki kekuatan jiwa untuk pertama kalinya. Mungkin, itu terkait dengan orang mati. Dia pergi ke rumah duka dan berlama-lama di sekitar tempat itu selama beberapa waktu. Dia akhirnya mencapai beberapa keuntungan.
Dia mengambil inisiatif untuk mendekati mayat-mayat itu. Setelah beberapa percobaan awal, ia menemukan bahwa sama sekali tidak ada reaksi ketika jenazah yang dikirim ke rumah duka telah meninggal cukup lama. Namun, jika orang tersebut baru saja meninggal, dia bisa merasakan perbedaannya dan menyerap sejumlah energi dari mayat tersebut. Kekuatan jiwanya dengan demikian dinaikkan ke peringkat 10 dalam waktu kurang dari sebulan, mirip dengan kecepatan roket penembakan. Namun demikian, dia tidak punya uang untuk membeli jiwa roh. Karena dia bingung harus berbuat apa, dia akan pergi ke rumah duka setiap hari untuk melahap jiwa bulan demi bulan. Tubuhnya benar-benar memadatkan cincin jiwa pertamanya secara spontan yang memungkinkannya memiliki keterampilan jiwa pertamanya. Itu dikenal sebagai pemakan jiwa. Keterampilan jiwa memungkinkannya melahap jiwa dengan lebih cepat. Selain melahap jiwa orang mati, dia juga bisa melahap jiwa orang yang sangat lemah atau bahkan jiwa anak-anak. Penemuan itu memberinya arah baru dalam kultivasi. Pengalaman hidupnya yang pahit dari muda ditambah dengan kurangnya pendidikan membuat Darkness Blood Demon benar-benar bersemangat dalam memperoleh skill jiwa Soul Devourment. Namun, dia gagal menyadari bahaya dari skill tersebut. Oleh karena itu, dia mulai menggunakan Soul Devourment untuk melahap semua jenis jiwa. Setelah berbagai upaya, dia menemukan semacam pola. Tidak hanya dia mampu melahap manusia yang lebih lemah, dia juga bisa melakukannya pada makhluk yang lebih lemah seperti hewan kecil. Suatu hari, dia menyadari masalah keterampilan jiwa ini ketika orang yang sangat sakit meninggal segera setelah dia melahap jiwa orang tersebut. Namun, dia tidak bisa menahan diri lagi pada saat itu. The Soul Devourment meningkatkan tingkat kultivasi kekuatan jiwanya dengan kecepatan yang luar biasa. Faktanya, bahkan kekuatan spiritualnya meningkat pesat di bawah makanan terus-menerus dari melahap jiwa. Itu adalah dunia yang terpisah dibandingkan dengan waktu ketika dia berkultivasi dengan susah payah di masa lalu, tetapi tidak membuahkan hasil apapun. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami merosot. Sementara itu, skill jiwa pertamanya, efek Soul Devourment menjadi lebih kuat mengikuti peningkatan kemampuannya. Pada saat yang sama, itu menjadi lebih berbahaya. Ketika dia membuat terobosan ke kekuatan jiwa peringkat 20 dan mulai memperoleh keterampilan jiwa keduanya secara bertahap, dia sudah mampu menggunakan Soul Devourment melawan orang biasa. Saat itu, dia telah menjadi master jiwa jahat dalam arti sebenarnya. Pada awalnya, dia berhati-hati saat melahap jiwa. Belakangan, dia melakukan perbuatan itu secara terang-terangan. Dia akan melahap jiwa seseorang sampai mati dan melanjutkan dengan orang lain lagi. Dia seperti pecandu narkoba. Selanjutnya, ia berkembang dengan metode kultivasi ini. Lebih jauh lagi, Darkness Blood Demon menemukan bahwa dia mendapatkan keuntungan terbesar ketika dia melahap jiwa manusia yang masih hidup sampai mati. Semakin lengkap jiwanya, semakin bermanfaat baginya. Setelah itu, dia mulai menyadari bahwa efek melahap jiwa master jiwa bahkan lebih baik. Semakin kuat master jiwa, semakin tinggi ketinggian yang akan dia terima. Sejak saat itu, dia melewati titik tidak bisa kembali. Hanya dalam waktu singkat, dia menjadi terkenal di antara para master jiwa jahat. Pada saat yang sama, kehadirannya menarik perhatian organisasi guru jiwa. Masuk akal baginya untuk bergabung dengan kultus Roh Kudus di mana dia terus dipromosikan sampai dia menjadi pemimpin dari 4 raja kegelapan surgawi. Tingkat kultivasinya sangat cepat bahkan di antara para master jiwa jahat. Juga, kemampuan bertarungnya sangat kuat dan kekuatan spiritualnya sangat kuat. Dia menakutkan dalam arti dia bisa berada di mana-mana dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pembunuhan Darkness Blood Demon mungkin hanya didahului oleh Ghost Emperor dalam Holy Spirit Cult. Bahkan, dia bahkan melampaui Raja Dunia Bawah Haluosa. Kemanapun dia lewat, tidak ada satu akar pun yang bisa tumbuh. Apakah itu manusia atau bentuk kehidupan lainnya, selama itu memiliki jiwa, itu akan menjadi target untuk melahapnya. Bersamaan dengan itu, dia dalam kondisi yang menderita. Dia telah melahap terlalu banyak jiwa. Setiap jiwa akan meninggalkan gumpalan kesadaran di lautan rohnya setiap kali jiwa itu dilahap olehnya. Keberadaan sisa kesadaran ini sangat menyiksa bagi Darkness Blood Demon. Akibatnya, dia kesulitan menahannya. Awalnya baik-baik saja. Saat jumlah sisa kesadaran meningkat, kondisi mentalnya terpengaruh seperti gangguan psikotik. Selain itu, sisa-sisa kesadaran ini memusuhi dia. Mereka menyiksa pikirannya sampai-sampai dia kehilangan kekuatan hidupnya juga. Pada kenyataannya,
Darkness Blood Demon adalah yang termuda dari 4 Raja Kegelapan Surgawi. Dia baru berusia lebih dari 50 tahun, namun tubuhnya telah menua lebih dari milik Kaisar Hantu. Demon Darah Kegelapan sangat menyadari bahwa sisa kesadaran dari bentuk kehidupan yang dia makan akan memiliki serangan balik yang mengerikan padanya ketika dia mati. Jiwanya akan tercabik-cabik oleh mereka. Karena itu, dia terus mencari cara untuk memperpanjang umurnya, sehingga dia bisa hidup lebih lama. Pohon emas kuno di Akademi Shrek pernah menjadi targetnya sebelumnya. Matanya berbinar saat dia dihadapkan oleh asmara Douluo. Dia sangat merindukan jiwa Zhang Xin. Untuk menekan kesadaran kacau di tubuhnya, dia perlu melahap kesadaran yang lebih kuat untuk lebih memperkuat kekuatan spiritualnya. Di masa lalu, Kaisar Hantu menyarankan cara yang akan membantunya membebaskan diri dari situasinya saat ini, yaitu dengan mengolah peringkat spiritual Divine Origin. Hanya dengan mencapai asal-usul ilahilah dia akan mampu melampaui dan sepenuhnya menghancurkan kesadaran yang kacau itu. Satu-satunya cara adalah dengan terus melahap jiwa yang lebih kuat, sehingga dia dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya ke asal ilahi sebelum dia meninggal dan menghadapi serangan balasan. Meskipun Amorous Douluo belum menjadi dewa semu, dia adalah pembangkit tenaga listrik terkenal dengan peringkat limit Douluo. Oleh karena itu, dia adalah kandidat yang ideal untuk Blood Demon. Jika Darkness Blood Demon bisa melahap Zhang Xin, setidaknya itu akan meningkatkan basis kultivasinya selangkah lagi. Dengan melahap limit Douluo, dia mungkin akan diangkat menjadi dewa semu yang berarti bahwa dia akan selangkah lebih dekat untuk mencapai asal-usul ilahi. Zhang Xin dipenuhi dengan permusuhan terhadap Darkness Blood Demon. Sebagai salah satu orang terkuat di kultus Roh Kudus, tidak diragukan lagi bahwa semakin tinggi status seseorang, semakin mengancam orang tersebut terhadap umat manusia. Dosa Darkness Blood Demon terlalu banyak untuk dicatat, dan tangannya berlumuran darah. Pertempuran hari ini tak terelakkan bagi kedua belah pihak. Itu juga merupakan kesempatan terbaik bagi Zhang Xin untuk membunuhnya. Oleh karena itu, pertempuran itu benar-benar kacau sejak awal. Blood Demon raksasa yang berdiri di belakang Darkness Blood Demon menyandarkan tubuh bagian atasnya. Semburan kekuatan hisap yang sangat besar meledak seketika. Zhang Xin merasa kulit kepalanya mati rasa. Pada saat yang sama, dia merasakan esensi darah dan jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Meskipun merupakan keterampilan jiwa pertama Darkness Blood Demon, Soul Devourment adalah keterampilan jiwa intinya. Itu adalah bagian terpenting dari teknik kultivasinya yang menguntungkannya dalam segala hal. Bahkan ketika dia melawan lawan yang sangat kuat, itu bisa digunakan untuk melemahkan lawan. Bab 1880 Douluo Asmara vs. Setan Darah. Sinar berkedip di mata Zhang Xin. Dia memindahkan pedang asmara di tangannya. Tiba-tiba, perasaan marah meledak dari tubuhnya sedemikian rupa sehingga fluktuasi emosional di sekitarnya mendorong kekuatan jiwanya ke intensitas yang lebih tinggi dalam sekejap. Menggabungkan emosinya dengan jiwa bela dirinya selalu menjadi metode kultivasi Zhang Xin yang unik. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan domainnya yang paling kuat, yang dikenal sebagai cinta asmara membenci diri sendiri karena salah mengabdikan cinta kepada yang tak berperasaan, saat dia melawan Darkness Blood Demon. Sebuah lingkaran cahaya muncul dari bawah kaki asmara Douluo Zhang Xin. Halo berkedip dan menyebabkan udara di sekitarnya melengkung dengan keras. Bahkan Demon Darah Kegelapan terjebak dalam trans tampaknya karena emosi yang berfluktuasi. Demon Darah Kegelapan terpengaruh sedemikian rupa sehingga kesadaran kacau di benaknya meledak seperti ledakan minyak. Dia terkejut, jadi dia buru-buru mendapatkan kembali fokusnya untuk menekan kesadaran yang bergejolak di lautan rohnya. Dia menantang Blood Demon yang berdiri di belakangnya. Lapisan api muncul dari tubuh Blood Demon seketika untuk melindungi emosi yang berfluktuasi di sekitarnya. Pada saat yang sama, 12 roh pendendam, hitam pekat seperti tinta, muncul dan menyerang Zhang Xin dengan liar. Zhang Xin menunjuk dengan tangan kanannya sedemikian rupa sehingga pedang asmara memproyeksikan layar pedang dari mana emosi meledak. Tatapannya dalam keadaan seperti kesurupan segera setelah itu seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Detik berikutnya, pedang asmara menjadi luar biasa cerah saat emosi marah berubah menjadi penderitaan dan kesedihan. Perasaan sedih yang intens menyebar ke segala arah. Dia memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam melawan master jiwa jahat, jadi dia sangat menyadari ketakutan terbesar mereka. Terlepas dari kemampuan mereka yang kuat, Master Jiwa Jahat juga menghadapi banyak masalah mereka sendiri. Misalnya, kondisi spiritual tidak stabil yang diderita oleh Darkness Blood Demon sering terlihat.
Karena tindakan keji mereka, roh mereka ternoda oleh retakan terlepas dari bagaimana mereka berusaha menghipnotis diri mereka sendiri. Ketika retakan membesar, kondisi mental mereka terpengaruh dengan perubahan emosi mereka. Akibatnya, Zhang Xin tidak terburu-buru untuk menyerang iblis darah kegelapan karena dia ingin pertama-tama membangkitkan emosi terdalam dari iblis darah. Meskipun berada di peringkat limit Douluo, beberapa kekuatan master jiwa jahat bisa menjadi lemah. Inilah mengapa Roh Kudus Douluo sangat efektif dalam membunuh dan menyakiti para penguasa jiwa jahat. 12 roh pendendam menyerang layar pedang berulang kali. Namun, emosi Darkness Blood Demon terpengaruh. Semangatnya mulai berubah dengan setiap kesadaran muncul satu persatu sehingga dia kehilangan fokus saat ini. Di sisi lain, asmara Douluo juga tidak enak badan. Lautan rohnya dipengaruhi oleh Soul Devourment dengan peringkat limit Douluo. Tampak jelas rambut hitam di kepalanya berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu. Meskipun perubahannya lambat, itu terjadi terus-menerus. Pertempuran itu tentu saja mengerikan. Namun, tidak ada master jiwa umat manusia atau makhluk abisal yang berani mendekati medan perang saat ini. Fluktuasi emosional dan melahap jiwa terjadi di mana-mana. Selain itu, tidak satu pun dari kedua kekuatan jiwa ini yang dapat dilawan. The Darkness Blood Demon telah diketahui tumbuh lebih kuat saat pertarungan berlanjut, sementara Douluo Asmara juga serupa. Mereka setara satu sama lain. Namun, Amorous Douluo memiliki sedikit keuntungan dengan armor tempurnya. Dibandingkan dengan kebuntuan mereka, pertempuran antara Heartless Douluo Chaodezi dan Kaisar Hantu di sisi lain sangat mengejutkan. Tengkorak raksasa terbang di langit dan terus-menerus menyerang Heartless Douluo Chaodezi dengan teknik serangan yang berbeda seperti memukul, berdenyut, meledak, dan lain-lain. Di sisi lain, Chaodezi memegang pedang tanpa hati untuk menangkis serangan Kaisar Hantu berulang kali dengan tenang dan mantap. Suara ledakan disertai dengan api hijau menyebar di langit. Mata Chaodezi berkedip-kedip dengan kilatan dingin yang redup. Dia telah memasuki kondisi Heartless Iceheart-nya. Begitu berada dalam kondisi Heartless Iceheart, dia akan tenang dan kemampuannya berada pada kekuatan yang paling kuat. Ini bukan pertama kalinya dia bertarung melawan Kaisar Hantu. Kaisar Hantu telah membuat namanya terkenal jauh sebelum Chaodezi. Faktanya, Chaodezi hampir mati di tangan Kaisar Hantu ketika dia kalah dalam pertempuran bertahun-tahun yang lalu. Untungnya, dia bekerja sama dengan asmara Douluo Zhang Xin untuk melepaskan gabungan pedang Douluo untuk mengalahkan Kaisar Hantu untuk pertama kalinya. Kaisar Hantu sedang mengamati pertempuran di dekatnya antara Douluo Asmara dan Iblis Darah Kegelapan saat dia menyerang Douluo yang tak berperasaan. Kaisar Hantu bertanggung jawab atas seluruh kultus Roh Kudus ketika permaisuri Iblis tidak ada. Dia dianggap yang paling unggul dari mereka semua. Dia bahkan mampu melawan Atlas Douluo Yunming. Dia benar-benar pembangkit tenaga terbaik dari kultus Roh Kudus. Namun, dia masih takut bertarung melawan Heartless Douluo dan Amorous Douluo. Dalam arti tertentu, orang yang paling kuat dari Sekte Tang dan Akademi Shrek bukanlah Douluo Long Yeiwei Gelap Terang. Faktanya, dia tidak terlalu takut pada Chen Xinji sebelum dia mengetahui bahwa laut tanpa batas Douluo Chen Xinji telah mencapai alam asal ilahi. Satu-satunya orang yang dia khawatirkan adalah dua pusat kekuatan puncak dari Sekte Tang, Douluo yang tak berperasaan dan Douluo yang asmara. Bagian yang paling menakutkan tentang dua limit Douluos bukanlah kemampuan masing-masing. Terlepas dari kenyataan bahwa Heartless Douluo adalah Dewa Semu, Kaisar Hantu tidak peduli. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Kaisar Hantu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Dari semua limit Douluo di benua itu, mereka adalah satu-satunya pasangan yang mampu memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri. Di masa lalu, Kaisar Hantu menderita kerugian besar karena keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Jika Kaisar Hantu berani menebak, satu-satunya hal yang dapat mengancam permaisuri iblis adalah keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Di masa lalu ketika dia dihadapkan oleh keterampilan fusi jiwa bela diri Douluo Amorous dan Heartless Douluo, mereka berdua hanya judul Douluo sedangkan Kaisar Hantu sudah menjadi limit Douluo pada saat itu. Namun, justru kedua orang ini yang bukan Hyper Douluo, Heartless Douluo dan Amorous Douluo yang menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri super kuat mereka yang menyebabkan kerugian besar baginya. Saat ini, mereka sudah menjadi pembangkit tenaga peringkat limit Douluo. Dia tidak tahu seberapa kuat mereka jika mereka melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri itu.
Oleh karena itu, dia sangat prihatin tentang hal ini. Kaisar Hantu telah memobilisasi 2 senjata jiwa tetap peringkat God Killer untuk meledakkan kota Shrek. Selain membunuh Atlas Douluo, tujuan utama lainnya adalah membunuh Douluo Asmara atau Douluo yang tak berperasaan. Namun, mereka berada di markas Sekte Tang saat itu. Mereka beruntung bisa selamat. Oleh karena itu, Kaisar Hantu berhati-hati dan waspada ketika dia bertarung melawan Herles Douluo Cao Desi. Dia khawatir Cao Desi tiba-tiba melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri. Itu adalah skill yang kuat dengan jangkauan yang luas. Sejak kedua orang ini mencapai peringkat limit Douluo, mereka belum melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Itu tetap menjadi misteri di dunia Master Jiwa. Tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Mereka hanya bisa berspekulasi berdasarkan hasil yang mereka capai sendiri setelah mereka menjadi limit Douluos. Dengan demikian, Kaisar Hantu dengan hati-hati mempertahankan 30% dari kekuatannya. Jika situasinya memburuk, dia akan mundur lebih dulu. Dia akan aman selama dia bisa menghindari terkena skill jiwa. Karena keterampilan fusi jiwa bela diri sangat kuat, Asmara Douluo dan Herles Douluo akan benar-benar habis setelah melepaskannya sekalipun. Kaisar Hantu menyeringai saat dia menyaksikan Darkness Blood Demon bertarung melawan Asmara Douluo. Jika Darkness Blood Demon dan Asmara Douluo akhirnya dikalahkan, peluang kemenangannya akan lebih tinggi tanpa keterampilan fusi jiwa bela diri yang menggantung di atas kepalanya. Saat ini, dia merasa agak cemas. Dia bingung mengapa permaisuri iblis tidak menghabisi Tang Wulin setelah terlibat dalam pertempuran begitu lama. Sementara itu, Gu Yuena menyerbu ke sisi Abyssal Legion. Dia tak terbendung. Dia telah membunuh beberapa pembangkit tenaga listrik Abyssal. Sekarang, Raja Lebah menyerbu ke arah Gu Yuena dengan 12 lebah bom berlian besarnya. Mereka berhasil menstabilkan situasi dengan susah payah. Namun, tidak diketahui berapa lama mereka akan bertahan di hadapan tombak naga perak. Lagi pula, bahkan Raja Roh dibunuh oleh Gu Yuena. Gu Yuena tidak dapat diprediksi. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menghentikan permaisuri iblis yang telah memiliki kekuatan dewa. Jika itu masalahnya, bahkan jika Gu Yuena bisa lebih kuat, dia tetap akan mati di tangan permaisuri iblis.